untuk grow, bertumbuh dalam firman Tuhan, Glow, bersinar seperti karakter Kristus. dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Kids itu untuk K, konsentrasi dalam beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. S, semangat sampai ibadah selesai. Ku mau bernyanyi lagu Shalom adik-adik semua. Shalom. Kita berjumpa lagi di ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Hari ini ada Kak Ivon, Hai. ada Kak Fasya, Yeay. ada Kak Nanda, Yeay. dan ada Kak Teten. Yeay. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Adik-adik harus semangat, semangat. Adik-adik harus sukacita. Sebelum itu kita akan berdoa. Ayo adik-adik ambil sikap yang benar. Adik-adik boleh bangkit berdiri dan mengambil sikap yang benar. Lipat tangan dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan selalu hadir di setiap hati kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memulai ibadah 3G Kids kami. Tuhan Yesus menyertai dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Sebab Yesus terang dunia. Lebih semangat adik-adik. Kita bersukacita. Yesus terang dunia, Dia dari surga
dalam doa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami pada hari ini. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, untuk persembahan, adik-adik dapat mengumpulkan di rumah dan orang tua akan membawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Tuhan Tak Terbatas. Haleluya Yesus. Mari adik-adik, kita angkat kita dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan
Angel. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini bersama dengan Kak Angel kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari semuanya lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami telah memuji, menyembah, dan meninggikan Engkau Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Biarlah kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dapat fokus kepada Engkau. Persiapkan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik bisa duduk dengan tenang dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Handri tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Adik-adik masih ingat ayat hafalan dari Pak Handri? Semua sudah hafal ayat hafalannya belum? Wah, hebat semuanya. Ayo tepuk tangan. Semuanya sungguh hebat. Kita semua harus mempersiapkan diri kita seperti yang telah dikatakan oleh Pak Handri. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan Yesus. Biarlah kita semua siap. Kita semua seperti gadis-gadis yang bijak agar kita dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan hari ini firman Tuhan juga seru loh adik-adik. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai 31 dengan perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semua duduk dengan tenang. Semua sudah duduk? Oke, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kakak cerita ya. Jadi adik-adik, pada suatu hari di suatu desa ada seseorang yang sangat kaya. Dia mempunyai banyak sekali baju. Setiap hari dia mengganti bajunya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kuning, dan masih banyak lagi. Dan adik-adik, dia selalu bermegah memboroskan harta-hartanya. Dan juga di desa tersebut ada seseorang yang sangat miskin. Badannya penuh dengan luka. Dia sangat kesakitan. Namanya Lazarus. Setiap hari dia selalu menunggu di depan rumah orang kaya tersebut. Dia selalu menunggu makanan untuk mendapatkan makanan. Dia sangat kelaparan. Dia tidak mempunyai apapun adik-adik. Dia hanya memakai satu pakaian yang selalu dia gunakan setiap hari. Dia selalu menunggu dan menunggu di depan rumah orang kaya tersebut. Dan adik-adik tahu, pada suatu hari mereka berdua meninggal. Orang kaya tersebut meninggal, Lazarus juga meninggal. Dan adik-adik tahu tidak? Lazarus dia masuk ke surga adik-adik. Yeay! Tetapi orang kaya tersebut dia tidak masuk ke surga. Dia masuk ke neraka. Dia berpikir, kenapa aku masuk ke neraka sedangkan Lazarus berada di surga? Dan adik-adik tahu di neraka itu sangat kesakitan. Orang kaya tersebut merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Dia merasakan panas, kehausan, ada banyak api di situ yang membakar dia. Dia merasakan kepanasan adik-adik. Kemudian dia melihat ke atas dan ada Lazarus di sana dan Bapak Abraham. Kemudian dia berteriak, Bapak Abraham, Bapak Abraham, berikanlah aku sedikit air. Suruhlah Lazarus untuk memberikan kepadaku sedikit air. Aku sangat kehausan di sini. Aku tidak mempunyai apa-apa. Aku sangat kehausan, kepanasan di sini. Bapak Abraham, tolonglah aku. Tetapi kata
Kata Bapak Abraham, tidak bisa. Tidak ada jalan yang dapat menghubungkan tempatnya Lazarus dan orang kaya tersebut. Dan orang kaya tersebut, dia sangat menyesal atas apa yang dilakukan selama hidup. Dia hanya melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Dia berfoya-foya dengan harta yang dia punya. Dia tidak melakukan firman Tuhan, adik-adik. Dan akibatnya, dia tidak masuk ke surga. Dia tidak ada di surga bersama dengan Bapak Abraham dan Lazarus. Dia berada di neraka, dia merasakan kesakitan, dan dia sangat sedih. Dia teringat bahwa firman Tuhan harus dilakukan selama hidup kita agar kita tidak masuk ke neraka. Adik-adik harus ingat, supaya kita tidak sama seperti orang kaya tersebut, kita harus selalu mengasihi, menolong, melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang tua kita, kepada kakak dan adik kita, kepada teman-teman kita dengan kasih Kristus, agar kita bersama-sama berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita masuk ke surga. Dan adik-adik, setelah orang kaya tersebut menyesal atas apa yang terjadi pada hidupnya, kemudian dia teringat bahwa masih ada 5 saudaranya yang hidup di dunia. Kemudian dia berseru lagi kepada Bapak Abraham, "Bapak Abraham, aku masih mempunyai 5 saudara di dunia. Mereka hidup seperti yang kulakukan di dunia. Tolonglah Bapak Abraham agar memperingati mereka supaya selalu melakukan firman Tuhan, selalu menolong sesama, selalu melakukan kebaikan agar mereka tidak sama sepertiku, Bapak Abraham." Dan adik-adik tahu Bapak Abraham berkata bahwa tidak bisa. Mereka sudah tahu tentang firman Tuhan. Mereka harus membaca firman Tuhan, mereka harus melakukan firman Tuhan dari diri mereka sendiri. Jadi adik-adik, kita semua harus ingat bahwa kita juga harus mempersiapkan diri kita dengan membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, agar kita semua dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Baik adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalan yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas yang telah diberikan oleh guru-guru ya. Baik adik-adik, mari semua kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Ayo semuanya kita lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dan kami juga dapat rajin membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu Tuhan. Tolong kami semua anak-anak 3G Kids, biarlah kami dapat kuat di dalam Engkau. Sertai setiap kami Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami telah mengikuti ibadah 3G Kids. Engkau menyertai, biarlah sukacitamu selalu ada di dalam hati setiap kami. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan selalu ada di dalam hati setiap adik-adik. Tuhan kiranya menyertai setiap langkah adik-adik, dan adik-adik menjadi anak-anak yang diberkati, dilindungi, dan dijagai oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Jangan lupa firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhannya apa, Kak Ivon? Yang pertama, kita harus selalu mengasihi, menolong, melakukan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kasih Kristus. Dan yang kedua,
kedua, kita harus mempersiapkan diri dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Dan adik-adik jangan lupa menghafal ayat hafalan yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitasnya di rumah ya. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap tinggal di rumah ya.